Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau diskusi kecil aja teman-teman ya. Tentang pertanyaan Pahlawi ini kan eh, dalam mempertahankan nasabnya kan ngandalin ilmu nasab gitu ya. Kalau kalian eh, lihat definisi ilmu itu apa sih? Ya, secara umum itu eh, seperti kalian lihat definisi itu mengikuti ilmu itu zamannya lah. Kalau zaman modern itu seperti di layar itu dari kamus Oxford Language. Ya mungkin yang punya kamusnya di rumah bisa buka lah. The systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation, experimentation, and the testing the theories against the evidence obtained. Gitu ya. Yang kedua arkaik, kuno, knowledge of any kind. Ilmu nasab itu kan ngikutin itu yang arkaik gitu. Jadinya cuma sekedar tahu, nggak mau dites benar atau enggaknya gitu kan ya. Inilah yang dipertahankan mati-matian gitu ya. Ilmu itu berkembang. Ciri khas ilmu itu bisa kita lihat kalau ada prodi S3-nya. Karena setiap mahasiswa S3 kalau mengajukan disertasi pasti ada kebaruannya yang ditawarkan dan dipertahankan pada waktu ujian calon doktor gitu. Ngomong-ngomong tentang calon dokter ini orang Indonesia suka kebangetan. Baru calon dokter udah ditulis kandidat dokter. Lulus saja belum tentu ditulis. Apalagi kalau pas pemilu gitu. Sudahlah gitu ya. Nah kita lihat ilmu hadis saja ada S3-nya. Mas Rumal kemarin sampai argumen ini, wah kalau gitu ilmu hadis pun bukan ilmu. Lu tetap ilmu. Ada program S3-nya di mana? Di UINSU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ada loh ilmu hadis. Jadi calon dokter ilmu hadis itu pasti ketika menyusun disertasinya apa kebaruan yang ditawarkan gitu loh. Bisa jadi interpretasinya yang baru atau auditnya yang baru. Tadi misalnya hadis itu statusnya dari Hasan jadi doif atau gimana lah gitu ya. Kan bisa aja itu. Ya biar itu nanti urusan dokter-dokter ilmu hadis lah. Ilmu tafsir juga gitu. Tokoh terkenal kita Profesor Quraisy Shihab tuh kan ya, doktoralnya juga ilmu tafsir. Sekarang kalau ilmu nasab ilmu, coba NU buka program studi ilmu nasab di Universitas NU, kita lihat yang daftar berapa. Nah, kalau beneran ilmu, nggak ada itu bukan ilmu. Itu ilmunya itu menurut definisi zaman bahula, hanya sekedar tahu. Tapi progresnya bagaimana kan cuma kesaksian gitu. Bagaimana menjamin misalnya Ubaidillah itu hasil sperma Imam Ahmad dengan nggak tahu sel telurnya dari budaknya atau dari istrinya nggak kecatat. Gimana menyaksikan misalnya seorang anak lahir dari hasil fusi sel telur dan sperma kan cuma kesaksian. Beda dengan ilmu biologi, anaknya lahir di tes DNA-nya pasti setengah bapaknya setengah ibunya kan gitu. Jadi pertanyaan ilmu nasab itu ilmu bukan, seperti saya bilang itu fosil ilmu. Ciri khas ilmu itu bisa dikritisi. Kalau salah ya diruntuhkan. Oh, pada kenyataannya banyak salahnya. Buktinya zaman apa Kesultanan Turki juga ada penertiban Said bodong kok. Kalau bangsa Turki berani, kenapa bangsa Indonesia nggak berani? Ya gitu ya. Dan kedua kalau nasab Balawi ini, kalau DNA-nya, saya andaikan DNA Balawi ini Balawi Indonesia lah ya. Ini seperti daging.
kita bertemu ke rumah orang yang punya daging, kalau dagingnya bagus, ya dia bisa dijadikan soto, sate, rawon, rendang, disajikan dengan menarik, kita makannya juga enak, nikmat gitu ya. Berhubung dagingnya busuk, mau dijadiin apa aja juga busuk. Coba sekarang Robito Alawi coba saya sajikan DNA-nya gimana caranya biar menarik gitu. Kan harus tes DNA dulu disajikan gitu ya. Nggak berani tuh. Kan sama dengan daging busuk. Kalau daging busuk ya diumpetin, dikubur kalau perlu. Ngandalin munasab, catatan aja. Kalau catatan aja sama dengan motor bodong, nggak dicek fisiknya. Tulisan BPKB-nya, nomor rangka, nomor STNK-nya begini. STNK-nya, nomor rangka, nomor mesinnya begini. Tapi nggak dicek fisik. Emang kalian mau beli motor kayak gitu? Kan enggak. Kalau perkara nggak bisa batalin, nggak bisa nyusun nasab jauh. Lah itu papernya Profesor Michael Hammer itu dari Kohanim sampai 3.000 tahun lalu kok ya. Y Adam itu sampai 235.000 tahun lalu. Buktinya ada, angkanya ada. Gedobosnya Mbak Alawi nggak mungkin itu, coba terangkan secara matematik, terangkan secara statistik gitu. Kalau memang nggak mungkin, nggak ada kan? Ada nggak angkanya? Misalnya antara Mbak Alawi dengan apa Al Musawi gitu, beda senipnya berapa, terus kejauhan meleset, terus ditulis statistiknya ternyata degree of confidence-nya cuma 45%. Ada yang mampu seperti itu dari sana, dari pendukung Mbak Alawi? Nggak ada. Itulah kelemahan ilmu nasab. Kalau ilmu sejarah aja, itu juga bisa dikritisi kok. Buktinya ilmu sejarah juga memanfaatkan ilmu alam. Misalnya carbon dating. Kalau apa Raja Richard, ya Pablo hukumnya juga G. Itu kan sejarah itu juga memakai ilmu-ilmu pasti. Tapi Balawi kan nggak mau pakai ilmu alam ini. Karena itu DNA-nya udah kayak daging. Kalau dagingnya enak, dagingnya seger, habis dipotong dari sapi yang nggak penyakitan, pasti disajikan dengan enak ke kita. Jadiin rendang kayak, jadiin sate kayak, jadiin rawon kayak, jadiin apa, burger, sosis, whatever lah. Kalau dagingnya bagus, enak, kokinya bagus, nyajinya juga enak. Tapi kalau udah dagingnya busuk, mau kokinya bagus, tetap masakannya nggak enak. Mending dikeringkan tepung ikan jadiin apa konsentrat sapi untuk pakan sapi itu aja. Jadi buat pembela Balawi, buktikan bahwa ilmu nasab itu ilmu menurut standar modern. Kalau nggak ikut standar modern, cemplungin ke ilmu sejarah. Pakai filsafat ilmu, metodologi ilmu sejarah. Harus bisa dikritisi. Bisa difalsifikasi kalau salah gitu ya. Jadi para ahli nasab buktiin bahwa ilmu nasab itu ilmu. Kalau NU menganggap ilmu nasab itu ilmu, ayo coba buka prodi ilmu nasab di Universitas NU. Atau Robito Alawiyah lah, bikin universitas, prodinya ilmu nasab, siapa yang masuk situ. Beda kalau ilmu sejarah pasti banyak yang daftar. Tapi resikonya ilmu nasab kalau ilmu masuk ilmu sejarah ya bisa rungkat. Ilmu sejarah itu komprehensif kok. Nggak cuma studi literatur, pasti komprehensif. Studi literatur didukung. Misalnya kalau eh, peninggalannya misalnya candi gitu kan bisa diukur umur candinya dengan radioaktif. Lihat bahan candinya, peluruannya bisa dihitung.
Kalau ternyata melibatkan tokoh tertentu yang punya keturunan sekarang, keturunan garis laki-laki, ya keturunannya tes DNA. Itu kalau ilmu nasab mau dimasukkan ilmu sejarah, bisa rungkat. Resiko bisa loh ya, nggak selalu. Bisa rungkat tuh. Artinya bisa bisa di apa ya? Ya benar dibatalkan oleh bahasa Indonesia. Dulu pernah diakui, kemudian salah sekarang. Jadi sekali lagi saya ulangi, ilmu nasab itu ilmu atau fosil ilmu. Beda dengan genealogi forensik. Banyak kalau jurnalnya, genealogi forensik itu. Atau genetika forensik banyak. Kalau jurnal ilmu nasab kan enggak ada. Mungkin Robito Alawiyah coba bikin jurnal ilmu nasab. Yang submit di situ siapa berapa. Udah gitu aja teman-teman ya. Sekali lagi, ilmu nasab itu ilmu atau bukan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.